Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ana Yuli Hartanti selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking kelas HI Angkatan 19. Yang kami hormati juga teman-teman semua yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman tahu nggak sih tentang teori liberalisme gitu? Pastinya teman-teman nggak asing lagi dengan yang namanya teori liberalisme. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai teori liberalisme. Check it out. Jadi teman-teman, pengertian liberalisme adalah suatu ideologi mengenai kebebasan atau liberty. Namun dalam studi hubungan internasional, liberalisme adalah salah satu teori untuk memahami suatu permasalahan mengenai realis interaksi antar suatu negara. Nah, teman-teman, tokoh-tokoh kunci dari teori liberalisme ini adalah Woodrow Wilson yang merupakan Presiden Amerika Serikat yang kemudian menggagas Liga Bangsa-Bangsa, dan David Davis bersama David Davis. Begitu. Meski begitu, tokoh ini banyak mengambil pendapat dari filosof-filosof seperti John Locke, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh pemikir-pemikiran liberalisme kontemporer seperti Robert Curhan, John Burton, Joseph Nye, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pendapat-pendapat filsuf tentang teori liberalisme. Nah, John Locke sendiri itu dalam karya politiknya The Second Practice of Government itu berpendapat bahwasanya kedaulatan seutuhnya berada di tangan rakyat dan pemerintah itu hanya sebagai legitimasi dan harus mau menghendaki kemauan rakyat begitu. Untuk selanjutnya ada pendapat dari Immanuel Kant, di mana Immanuel Kant ini berpendapat bahwa dasar dari kritis Kant atau pemikiran kritis Kant mengenai perspektif liberalisme itu adalah pada otonomi manusia, yakni perdamaian. Selanjutnya yaitu ada Jeremy Bentham, di mana Jeremy Bentham ini berpendapat bahwa dalam pergaulan kepolitikan, hubungan internasional harus memperhatikan etika yang berlaku interaksi antar negara-negara. Dan yang terakhir itu ada Adam Smith, di mana Adam Smith berpendapat bahwa dalam berhubungan internasional itu bukan hanya individu atau perorangan, akan tetapi juga negara-negara lain terhubung dalam hubungan internasional itu sendiri. Nah, teman-teman, gimana mengenai liberalisme modern? Nah, pada abad ke-20 ini, liberalisme modern berargumen bahwasanya tugas utama pemerintah itu adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi individu untuk hidup bebas atau mewujudkan potensi sepenuhnya. Hambatan-hambatan tersebut itu mengenai kemiskinan, penyakit, diskriminasi, kebodohan, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, teman-teman, terus bagaimana mengenai perkembangan perspektif liberalisme ini sendiri? Nah, mengenai perkembangan perspektif liberalisme ini sudah banyak sekali cabang-cabangnya. Di antaranya itu liberalisme republik, liberalisme institusional, liberalisme sosiologis, dan liberalisme independen. Di mana liberalisme republik ini negara wajib mempromosikan demokrasi untuk membawa perdamaian dunia. Nah, liberalisme institusional ini memfokuskan perhatiannya itu pada fungsi hukum dan peran institusi nasional. Adapun liberalisme sosiologi itu memperhatikan pluralitas aktor, bahwa aktor politik bukan hanya negara tetapi juga non-negara. Nah, liberalisme independen ini membawa sifat alamiah bagi manusia, bahwa manusia ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana studi kasus mengenai perspektif liberalisme ini? Teman-teman, mari kita terapkan teori liberalisme ini dalam analisis aksi Black Lives Matter terhadap politik Amerika Serikat melalui perspektif liberalisme. Nah, teman-teman, awal mula dari gerakan Black Lives Matter ini berawal pada tahun 2012, di mana Trayvon Martin ini merupakan seorang remaja Afrika Amerika yang berusia 17 tahun yang tewas di tangan kepolisian Amerika yang berkulit putih di Zimmerman di Stanford, Florida. Nah, gerakan
Black Lives Matter ini kembali lagi pada tahun 2014, di mana saat itu Eric Garner yang merupakan pria berkulit hitam tewas dicekik oleh polisi di New York. Pada tahun yang sama, yaitu 2014, polisi melakukan hal yang sama dengan menembaki mati Michael Brown, seorang remaja yang berkulit hitam yang tidak bersenjata di Ferguson, Missouri. Nah, kejadian lagi terulang di tahun 2020, yakni tewasnya George Floyd yang akibat lehernya ini dicekik oleh atau ditekan oleh polisi di Minnesota. Kejadian ini akhirnya menimbulkan aksi Black Lives Matter ini terulang lagi, kembali lagi gitu. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa Black Lives Matter ini pada mulanya hanya merupakan sebuah aksi untuk menuntut hak kaum kulit hitam agar bisa hidup selayaknya orang-orang yang berkulit putih di Amerika Serikat sana. Dan pada akhirnya tahun 2013 gerakan Black Lives Matter ini berubah menjadi organisasi nasional di Amerika, di mana aksinya ini untuk menyamakan hak dengan kaum berkulit putih, karena kaum berkulit hitam, orang-orang berkulit hitam di Amerika ini sering mendapatkan diskriminasi dan rasisme dari warga yang berkulit putih itu tadi. Teman-teman, organisasi Black Lives Matter ini merupakan aktor dalam teori liberalisme karena dapat dilihat bahwa pengaruh organisasi Black Lives Matter ini dapat merambah ke internasional. Teknologi yang semakin canggih dapat menyebarkan sebuah berita hanya dalam hitungan detik, sehingga berita-berita mengenai Black Lives Matter ini menyebar ke belahan dunia dan belahan menjadi interest internasional begitu. Nah, dalam hal ini liberalisme mengangkat bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan yang memiliki tujuan untuk membangun perdamaian begitu dalam skala internasional. Bahwasanya di sini organisasi Black Lives Matter merupakan aktor non negara dalam perspektif liberalisme, dan organisasi ini adalah mengangkat liberalisme hitam politik hitam liberal. Nah, itu tadi pengetahuan singkat tentang perspektif teori liberalisme dalam hubungan internasional. Ya, meskipun singkat, semoga bisa melekat. Nah, teman-teman bisa juga nih komen-komen di bawah mengenai apa yang saya sampaikan. Entah itu ada kekeliruan ataupun ada penambahan dari teman-teman. Teman-teman bisa komen di bawah begitu. Dari saya sendiri pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.